Ganteng ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Ini semangatku. Loh, cuma satu? Ya Allah, sudah pada lapar ya? Pada lapar? Siapa yang tadi pagi sarapan? Ngetes ketahuan gak puasa kalau angkat tangan. Ya coba sekarang, semangat mana sih? Hebat mana? Jawabnya salam antara yang putra dengan yang putri. Sekarang yang putri dulu. Yang putri jangan kalah sama yang putra. Coba yang putri jawab salam dengan baik dan benar serta suara lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara yang putri masih malu. Sekarang yang putra coba. Yang katanya ganteng, yang katanya gagah, yang katanya hebat, suaranya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Ternyata masih semangat. Baiklah, kita sambut Ustadz kita, Ustadz Khatib. Loh, nggak ada orangnya. Orangnya tuh lo di sini. Ngapain lihat ke sana? Ya Allah, ya Rob. Ya Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, kalau kita bersyukur yang pertama dengan hati. Bersyukur dengan hati. Gimana caranya? Meyakini sepenuh hati bahwasanya semua yang terjadi di muka bumi ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersyukur dengan perbuatan, bersyukur dengan anggota badan kita. Yang ketiga, bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan. Alhamdulillah. Coba sekarang kita bersyukur dengan hati. Gimana caranya? Kita yakin bahwasanya semua yang terjadi di muka bumi ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, mau cerita apa enggak? Mau. Mau cerita apa enggak? Mau. Kalau Bang Khotib disuruh ceramah nggak bisa. Tapi kalau disuruh cerita bisa. Kalau disuruh cerita bisa. Mau cerita apa enggak? Mau. Kita cerita bukan sembarang cerita. Tentunya tertawa tidak hanya sebatas tertawa. Tentunya ada makna-makna yang terkandung di dalam cerita tersebut. Ya, sekarang coba. Sebelum kita cerita, kita bersyukur dulu kepada Allah. Yuk, siapa yang menciptakan manusia? Allah. Siapa yang menciptakan hewan? Allah. Siapa yang menciptakan tumbuhan? Allah. Siapa yang membuat bakwan? Manusia. Manusia? Ya coba sekarang, langit siapa yang menciptakan? Allah. Bukit siapa yang menciptakan? Allah. Sarung siapa yang menciptakan? Manusia. Manusia ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Semuanya punya keyakinan bahwasanya kalau menciptakan dari sesuatu yang belum ada menjadi ada. Kalau membuat dari sesuatu yang sudah ada dibuat menjadi barang baru. Tepung diadonin menjadi bakwan. Ya.
Ya sekarang bersyukur dengan anggota tubuh, bersyukur dengan perbuatan. Coba sekarang, mata untuk apa? Lihatlah untuk ibadah. Telinga untuk apa? Dengarlah untuk ibadah. Lisan untuk apa? Apa ngomong? Untuk ngerumpi. Coba sekali lagi. Lisan untuk apa? Bicaralah untuk ibadah. Kaki untuk apa? Berjalan. Jalanlah untuk ibadah. Semoga semuanya bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tak tanya, kalau orang ibadah biasanya ada yang goda apa enggak? Ada. Ada? Ada? Nggak ada. Sebentar, coba. Sebelum masuk lagi ke cerita, Bapak ingin tanya yang di depan ini loh, yang paling ganteng. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum kok dijawab warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Assalamualaikum nah. Waalaikumsalam Pak. Namamu siapa? Arkan Pak. Kamu kenal saya enggak? Aku malaikat Israel. Siap mencabut nyawamu nak? Siap. Oh dia nggak berani? Ya Allah. Alhamdulillah. Ya coba sekarang, kalau orang beribadah kepada Allah, biasanya ada yang goda apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Ada? Ada. Siapa yang goda? Setan. Setan. Coba sekarang, yuk. Yang tidak taat. Setan. Jawabannya setan. Yang tidak taat. Setan. Yang suka maksiat. Setan. Yang suka goda iman. Setan. Yang nyanyi di depan. Setan. Ya Allah, kamu bilang setan. Ini loh, yang ganteng ini loh. Masa dibilang setan? Coba sekali lagi, yuk. Yang tidak taat. Setan. Yang suka maksiat. Setan. Yang suka kejahatan. Setan. Yang suka goda iman. Setan. Yang nyanyi di depan. Pak Khotib, ya. Coba semuanya. Sudah kenal kan? Namanya Pak Khotib, bukan Ustadz. Namanya Pak Khotib. Panggil aja Pak Khotib. Gak usah Ustadz. Ya, coba lihat semua tatap wajahnya. Pak Khotib ganteng apa jelek? Ganteng. Hah? Ada yang bilang jelek? Ya. Coba diulang. Yang ini siapa namanya? Pak Khotib. Yang ini siapa namanya? Pak Khotib. Coba lihat semua tatap wajahnya. Pak Khotib jelek apa ganteng? Ganteng. Alhamdulillah, masya Allah, bukan al-bajuna. Ganteng bang lah. Alhamdulillah. Nah sekarang, kalau sudah kita bersyukur dengan hati, bersyukur dengan perbuatan, dengan anggota badan kita, maka kita bersyukur kepada Allah dengan lisan. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba sekarang dijawab. Bangun tidur. Alhamdulillah. Ada yang ku terus mandi. Coba sekarang, bangun tidur. Alhamdulillah. Makan nasi goreng. Alhamdulillah. Makan ayam goreng. Alhamdulillah. Makan sendal goreng. Astagfirullah. Astagfirullah, bener alhamdulillah. Ada yang bilang alhamdulillah, ya Allah makan sendal goreng, alhamdulillah.
Ya sudah ya. Sekarang, yuk mau dengar cerita apa ndak? Mau. Mau dengar cerita? Mau. Yuk. Coba, kalau Bapak bercerita biasanya menggunakan beberapa bahasa. Bahasanya adalah bahasa halus. Bahasa halus. Bahasa kakek. Iya cucuku. Kamu mau kemana? Kalau bahasa anak-anak, ayah mau kemana? Kalau bahasa ibu-ibu, gua nggak tahu saya. Alhamdulillah. Yuk ceritanya gini teman-teman. Coba perhatikan. Kita bercerita sedikit tentang bulan Ramadan. Ya, ada seorang anak bernama Fatimah. Ketika itu Fatimah, apa yang dilakukan Fatimah? Ketika itu kagum. Ketika melihat orang-orang pada bahagia, pada senang. Kenapa sih orang-orang ketika masuk bulan Ramadan di sana senang, di sana senang, di sana senang, di mana-mana orang-orang pada senang. Aku jadi bingung, ada apa dengan bulan Ramadan? Ketika itu Fatimah bertanya-tanya dalam hatinya. Lalu dia menuju ayahnya. Aku mau bertanya pada ayah. Akhirnya didatangin ayahnya teman-teman. Apa yang dilakukan ketika itu? Assalamualaikum. Ayah. Assalamualaikum. Kok ayah nggak ada suaranya ya? Coba dibuka pintunya. Copot pintunya. Dilihat. Di dalam dilihat. Ayah kok nggak ada? Ayah kemana? Ketika itu dia mencari ayahnya. Aku tutup dulu pintunya. Aku mau cari ayah. Pergi cari ayahnya. Ketika itu terdengar teman-teman suara ayahnya sedang mengaji di depan rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ada suara ayah. Aku mau datangin ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, boleh berhenti sebentar nggak ngajinya ayah? Iya sayang, ada apa? Iya. Ayah, aku mau bertanya kepada ayah. Tolong ayah jawab ya. Iya. Pertanyaannya apa? Ayah, kenapa setiap mau bulan Ramadan orang di sana senang, di sana senang, di sini senang, di mana-mana orang pada senang? Akhirnya apa? Ya Allah, ternyata ada Pak Guru Edi. Pak Guru, mohon izin ya. Akhirnya ditanya sama ayahnya. Lalu ayahnya bilang, iya. Pertanyaannya apa sayang? Ayah, aku mau tanya, apa sih istimewanya bulan Ramadan? Kenapa kok setiap bulan Ramadan orang pada senang? Oh, kamu belum tahu? Iya, makanya aku mau tahu. Tanya dulu sama ayah. Akhirnya apa? Ayahnya bilang, iya anakku, Fatimah, kalau bulan Ramadan itu banyak keutamaannya. Kira-kira teman-teman pada tahu nggak keutamaan bulan Ramadan apa? Berpuasa. Tahu nggak keutamaan bulan Ramadan apa? Enggak. Siapa yang sudah tahu? Siapa yang belum tahu? Hah? Ternyata teman-temanku banyak yang belum tahu ya. Kira-kira ayah mau kasih tahu enggak? Ya sudah, tak kasih tahu. Tolong dengarkan. Ketika itu apa? Ayahnya bilang, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Oh iya, iya, aku ingat. Ayah, kalau bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Betul nggak ayah? Iya, ya kan barusan dikasih tahu. Terus apa lagi ayah?
Apalagi teman-teman? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Kemudian yang kedua adalah setan-setan dibelenggu dan pintu surga dibuka. Oh iya, aku tahu. Ketika itu aku tahu nama satu pintu surga. Iya? Apa kira-kira? Itu ayah, aku tahu nama pintu surganya adalah pintu Doraemon. Pintu Doraemon. Lupa ya, maaf. Pintu Aroyan. Wow, Fatimah sudah tahu nama pintu surga. Iya ayah, aku kan dikasih tahu sama temanku, namanya Aisyah. Oh, temanmu Aisyah sekolah di mana? Di SDN 4 Menteng. Wow, ternyata temanmu pintar juga. Masya Allah, luar biasa. Kemudian di mana di bulan Ramadan ada malam 1000 bulan. Oh iya ayah, aku tahu itu. Namanya malam Lailatul Qadar kan? Iya, betul. Ternyata Fatimah sudah tahu, hanya belum bisa mengungkapkan. Masya Allah. Ayah, aku mau tanya lagi ayah. Kira-kira ayah, kalau orang baca Quran nggak tahu artinya, itu sia-sia nggak ayah? Tidak ada siang sia-sia sayangku. Masa? Kan nggak tahu artinya ayah? Baca Quran nggak tahu artinya, sia-sia dong? Tidak. Sia-sia enggak teman-teman? Enggak. Sia-sia enggak? Enggak. Tuh, teman-teman bilang enggak sia-sia Fatimah. Iya, tapi menurutku sia-sia ayah. Aku nggak percaya. Ya sudah, sekarang coba ambil kayu bakar. Ayah, suruh ngambil kayu bakar buat apa? Ambil. Akhirnya Fatimah pergi ngambil kayu bakar. Ambil, bawa sini. Iya ayah, berapa banyak ayah? Secukupnya, ambil, ditaruh. Terus diapain ayah? Bakar, ambil korek api. Akhirnya dibakar. Terbakar. Api kayunya terbakar. Ketika itu apa yang dilakukan? Ayah, sudah terbakar, sudah jadi arang. Pegang. Ayah, kan apinya panas. Masa ayah mau bakar anak sendiri? Pegang. Ya sudah, aku mau pegang sedikit aja ya ayah. Coba pegang. Ayah, ini kan panas ayah. Pegang. Ketika itu apa? Dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Lalu yang dia lakukan? Ayah, panas. Panas? Iya ayah. Lalu bagaimana dengan api neraka, anakku? Bisa gosong ayah. Jadi kalau api di dunia begitu panasnya, nanti di akhirat kalau dapat api neraka bisa jadi gosong. Akhirnya apa? Iya ayah, sudah. Apinya sudah mati ayah. Apa yang dilakukan lagi ayah? Ambil keranjangnya, Ayah, masukkan arangnya, ayah, tumpahkan lagi. ayah. Akhirnya apa? Fatimah protes terus. Ayahnya bilang, tidak perlu protes, sekarang ambil air di sungai. Akhirnya Fatimah pergi ke sungai, mengambil air menggunakan keranjang bolong. Fatimah protes lagi sayang. Fatimah protes lagi. Apa protesnya? Ayah, masa Fatimah disuruh ngambil air pakai keranjang bolong? Kan nggak bisa ayah. Ambil. Ayah, kan nanti aku capek, aku mau puasa ya. Ambil. Ketika itu Fatimah mengambil air. Setelah diambil airnya ke sungai, Ini sungainya dalam. Aku mau coba ada buayanya apa enggak ya? Aku takut buaya. Ternyata Fatimah mau ambil air dulu Diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tuh kan, nggak ada airnya. Ayah, coba sekali lagi, mungkin kurang dalam. Tuh, aku nyerah. Aku mau bilang sama ayah, nggak bisa. Ayah, aku nggak bisa ngambil air ayah. sekarang coba, kamu tadi berjalan apa lari? Jalan ayah. Sekarang lari. Ayah,
tadi aja udah capek. Gimana kalau lari ya? Kan tambah capek. Ambil coba sekarang. Akhirnya apa? Fatimah ngikut ngambil air yang pakai keranjang bolong. Akhirnya diambil sama Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata airnya juga tidak bisa diambil, ayah. Aku nyerah. Ayah, ini keranjangnya taruh. Ditaruh keranjangnya. Akhirnya apa ayahnya bilang? Fatimah, Ya ayah. coba lihat. Hah? Hah? Ayah? Hah? Ayah? Iya, lihat. Ayah? Bersih ayah keranjangnya. Tadi kan kotor kena arang. Ya, begitulah. Jadi kalau kalian membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran, walaupun tidak tahu artinya, maka tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Ya, siapa yang tadi malam tadarus? 1, 2, 3. Siapa yang tadi malam jalan-jalan? Siapa yang tadi malam main game? Ternyata ada yang main game. Ya Allah, kalau malam anak-anak main game aja. Siapa yang tadi malam sholat tarawih? Ya Allah, ternyata yang tarawih lebih sedikit daripada yang enggak. Ya, semuanya puasa kan ya? Puasa. Jadi kalau ngaji Al-Quran itu tidak ada yang sia-sia. Keranjang bolong saja ketika kotor dicuci terus menerus akan bersih. Iya ayah. Ternyata keranjangnya bersih. Ya, itulah anakku Fatimah. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Ketika kamu membaca Al-Quran, maka itu pun tidak sia-sia. Jadi Al-Quran yang kamu baca akan menjadikan kamu sembuh dari penyakit-penyakit hati. Ayah, penyakit hati. Kira-kira penyakit hati itu apa aja ayah? Jadi kamu belum tahu. Jadi kalau kamu rajin membaca Al-Quran, kamu akan bersih dari penyakit hati. Yang pertama hasad, iri, dengki, dan penyakit hati yang lainnya. Oh gitu ya ayah. Kalau gitu tidak ada yang sia-sia ya ayah. Betul, tidak ada yang sia-sia. Jadi semuanya bermanfaat. Yuk sama-sama sekarang bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat tibil kolbi, tibil kulub, hafal enggak? Enggak hafal? Yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulubi wadawaiha wa afiyadi abdani wa shifaiha wa nuri absari ya daiha. Alhamdulillah, masya Allah. Coba sekarang salawat yang lain. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Daripada kita main game, lebih baik tarawihan. Daripada berjalanan, lebih baik baca Quran. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah, luar biasa. Yuk kita tetap semangat membaca Al-Quran. Siapa yang di sini yang sudah khatam Al-Quran?
Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sudah hatam Al-Quran. Siapa yang masih jilid 1, jilid 2 Iqra, jilid 4, jilid 5, jilid 5 mau angkat tangan malu. Ya alhamdulillah, seberapapun kamu bisanya hari ini, tetap semangat belajar membaca Al-Quran. Kenapa? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian, di antara kita adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Ya, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, masya Allah. Yuk, yang tadi malam nggak terawih mungkin bisa jadi, kamu ketahuan nggak terawih lagi, malah lari-lari kecemplung kali. Ya Allah, alhamdulillah, mungkin sampai di sini dulu ya, karena puasa tidak bisa terlalu banyak. Masih bisa bersambung lagi nanti ceritanya. Bagaimana Fatimah bermimpi. Ketika itu Fatimah bertemu dengan Rasulullah. Ada ceritanya masih bersambung. Tapi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan bisa menyentuh sedikit cerita, bukan sembarang cerita, tapi mengandung makna. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.